Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kandangan dan seluruh jajarannya, dan kepada seluruh pengurus takmir Masjid Nurul Iman, dan kepada seluruh jamaah yang hadir, kakung dan putri, bapak dan ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah kenikmatan kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di majelis yang istimewa ini. Karena kita diberi kesehatan, kemudian kita mampu memanfaatkan, menggunakan kesehatan itu dengan baik. Karena sejatinya biasane nek wong sehat niku pengene warna-warna, keinginannya macam-macam. Satu orang sehat keinginannya 1000 keinginan. Pengen makan ini, pengen makan itu, pengen jalan-jalan ke sana, pengen jalan-jalan ke situ, pengen makan di mana, sekarang makan di mana, besok makan kemana, dan seterusnya. Makan dengan siapa, dan seterusnya. Keinginan yang ada di otak orang yang sehat itu bermacam-macam. Sehingga kita syukuri ketika kita bisa mengalahkan keinginan kita itu untuk mengambil sedikit waktu kita untuk duduk di majelis ilmu. Berbeda dengan orang yang sakit. Orang yang sakit itu 1000 orang yang sakit keinginan cuma satu, Pak. Napa? Sehat. Nah, itulah bedanya. Kalau orang sehat punya 1000 keinginan, orang sakit 1000 orang sakit punya satu keinginan, yaitu agar sehat. Dan tentunya dengan kita menghadiri majelis ilmu itu akan apa? Yaitu akan melembutkan hati kita. Sebaliknya, orang yang tidak pernah hadir di majelis ilmu dalam waktu yang cukup lama, bahkan dikatakan ketika seseorang itu tidak hadir di majelis ilmu kok sampai 40 hari, maka hatinya akan menjadi keras. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada sahabat Ali, "Ya Ali, idza madu 'alal mu'min arba'una subahan wa lam yujalisul ulama'a qasa qalbuhu wa jasura 'alal kaba'ir
li'annal ilma hayatul qalbi. Wahai Ali, ketika seorang mukmin itu telah terlewatkan 40 pagi, artinya 40 hari, tidak duduk-duduk bersama ulama, tidak duduk-duduk ikut kajian, pengajian, kuliah subuh, ataupun bersama dengan ulama, dengan kiai dan seterusnya, maka qasa qalbuhu, hatinya itu akan menjadi keras, wajah surah alal kabair, dan mudah melakukan dosa-dosa besar. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah menghidupkan hati kita. Nah gitu guys. Jadi ketika 40 hari seorang tidak ada di majelis ilmu, hatinya akan menjadi keras. Sebaliknya kalau kita sering hadir di majelis ilmu, maka hati kita akan hidup, akan lembut, akan halus dan seterusnya. Maka itu semua kita syukuri bersama. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah dan kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Kemudian yang ketiga, izinkanlah pada kesempatan pagi hari ini saya sowan kepada bapak dan ibu sekalian. Barangkali tadi sudah dikenalkan, yang belum kenal ya, boleh kami mengenalkan diri. Kaula menika saking gunung Pak, dari daerah Katekan Ngadirejo. Pun tahu tidak mriko? Ya mriko apa gunung di atas desa Katekan pun boten nanten desa mle. Pun kekancane kalih binatang. Nek riyen tasih kathah binatang buas. Sak menika pun radi lumayan. Nah niku. Dan teman-temannya gitu ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tapi kemudian sekarang kami tinggal di perumahan Gria Sakinah. Menika setunggal kelurahan kalian Ustadz Jundardo, Ustadz Makmun menika tasih setunggal kelurahan. Baik, pada kesempatan pagi hari ini izin kami bukan menggurui ya, tetapi kita belajar bersama, saling memberikan nasihat dan menasihati. Di sini insya Allah para ustadz, para alim ulama, senior kami banyak ini. Ada guru kami ini senior Ustadz Nasihin, dulu kami juga berguru kepada beliau. Senior kami ada Ustadz Saifur Rahman dan seterusnya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Oleh karena itu barangkali tidak tepat kalau pagi hari ini kami katakan memberikan tausiah, tetapi apa, kita berbagi begitu ya. Kita berbagi, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Jika ada sesuatu yang barangkali belum pernah Bapak dan Ibu ketahui, anggap sebagai ilmu baru. Tetapi ketika sudah diketahui, anggaplah sebagai napa niku, penyegaran ngaten nggih. Cara bahasanipun ilmiah murojaah, mengulang terhadap ilmu-ilmu yang sudah pernah kita bersama. Bapak dan Ibu yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kami akan sedikit menyampaikan yang berkaitan dengan persiapan atau bekal menuju datangnya bulan Ramadan. Menika dugi jam itu Pak? Jam 7 selesai, nggih. Mboten? 7:04 nggih. Nggih. Bismillah, insyaallah 7:04. Kita punya waktu sekitar 45 menit. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, sebagaimana kita hafal dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Artinya apa? Maksudnya adalah yang dipanggil ini adalah orang-orang yang beriman. Ya, yang tidak beriman berarti kan tidak dipanggil. Maka
kula lan panjenengan menika orang yang beriman apa mboten menika? Beriman nggih. Maka kita bismillah memposisikan, memantaskan diri kita sebagai orang yang beriman. Artinya ketika kita sudah merasa sebagai orang beriman, kita masuk dalam panggilan ini. Ya ayyuha, hai. Panggilan ini bisa berupa lil qarib, panggilan bagi yang dekat, aulil ba'id, atau yang berada di jauh. Jadi orang yang di dekat, agak jauh, ataupun yang berada di jauh itu semua mendapatkan panggilan. Artinya orang yang imannya itu tipis dan yang tebal ini masuk semuanya dalam panggilan ini. Dipanggil dalam rangka apa? Yaitu disuruh agar kita berpuasa. Sebagaimana dahulu juga sudah diperintahkan orang-orang terdahulu untuk berpuasa dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kan kalau umumnya itu kan kebanyakan itu orang hanya sebagai orang Islam itu kan banyak, yang namanya orang Islam kan banyak. Tetapi yang kemudian beriman ini lebih sedikit. Lebih sedikit. Maka harapannya kita sudah mengaku sebagai orang Islam, orang beriman. Nah, kemudian dengan puasa inilah harapannya kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Dan Ramadan ini merupakan momentum yang istimewa, ya. Karena keimanan seseorang itu kadang naik, kadang-kadang turun. Ya betul. Ya kan? Tidak, kayaknya jarang orang kemudian wah imannya aku kan munggah terus gitu. Tapi juga mudah-mudahan jangan sampai kemudian iman kita itu turun terus, medun terus. Secara umum iman itu kadang naik, kemudian kadang turun. Maka Al-Imam Ats-Tsauri beliau mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Bahwa keimanan seseorang itu kadang bertambah dan kadang-kadang kurang. Al-imanu yazidu bitta'ah, bahwa keimanan itu akan bertambah dengan ketika kita itu bertaat. Wa yanqusu bil maksiyah, dan akan berkurang ketika kita melakukan maksiat. Wa yaqwa bil ilmi, dan akan menguat ketika kita banyak mengetahui ilmu, dengan hadir di majelis ilmu, dengan hadir di kajian-kajian dan seterusnya. Wa yata'ufu bil jahli, dan bisa kemudian akan melemah dengan kebodohan, ya. Wa yakhruju bil kufri, dan kemudian akan keluar dengan kekufuran. Ya, ini yang kita hindari. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sebuah ketakwaan ini, untuk menjaga ketakwaan ini, Ibnul Mu'taz beliau pernah memberikan nasihat, tinggalkanlah dosa kecil maupun besar, maka sesungguhnya itulah sebuah ketakwaan. Halid dunuba saghiraha wa kabiraha wa huwa tuqa. Wasna kama fawqal ardi sauki, dan berbuatlah, kerjakan di atas bumi ini seperti kita berjalan di atas duri. Nah, ini adalah salah satu untuk menjaga ketakwaan kita. Kita menggambarkan ketika kita berjalan di muka bumi ini, kanan kiri kita, depan kita banyak duri, Pak. As-sauki pakai kaf, ya, itu adalah duri. Maka dalam bahasa Arab saukatun, saukah itu adalah sendok yang berduri. Napa niku? Sendok garpu nih kalau, Pak. Nah, niku anten duri ini ya tadi. Nah, maka ketika kita berjalan di kanan kiri depan kita itu ada duri, yahdaru ma yara, kita akan berhati-hati apa yang sudah kita lihat di sekeliling kita. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa, dan jangan meremehkan dosa-dosa yang kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar, bukit itu terdiri dari butiran pasir, ya.
Kadang-kadang orang sok meremehkan, wah ini dosanya ming cilik kok, aman. Padahal dosa yang kecil ditumpuk lama-lama akan menjadi banyak, menjadi besar. Seperti gunung bukit itu kan asli ini kan ming debu nih Pak, debu alit nih kuning gandeng ditumpuk nanti kata jadilah menjadi bukit ataupun gunung. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian maka untuk menjaga keimanan kita agar mencapai derajat ketakwaan ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peluang-peluang, memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita. Yang pertama, kesempatan harian. Kita sudah diberikan kesempatan harian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kapan? Yaitu di sepertiga terakhir. Jadi satu hari ini ada waktu yang istimewa di sepertiga malam terakhir, yaitu antara jam berapa? Antara sekitar jam 1 malam sampai subuh, ya. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, di waktu itu Allah akan turun ke langit dunia. Dan Allah berkata, "Man yad'uni fa astajibu lahu." Barang siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'u'tiya lahu. Barang siapa yang meminta akan aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Barang siapa yang memohon ampun, maka akan aku beri ampunan. Nah, ini istimewa sekali ketika kita bisa memanfaatkan sepertiga malam terakhir, ya. Jadi seakan-akan itu seperti jalan tol. Jalan tol niku cepat, nggih mboten? Sama-sama jaraknya sama, ketika lewat jalan biasa dengan jalan tol lebih cepat jalan tol. Luas, lebar, ya, tidak banyak kendaraan, bisa melesat dengan cepat. Nah, seakan-akan sepertiga malam terakhir itu seperti jalan tol. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih mudah dikabulkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari istimewa dalam satu pekan, yaitu hari nopo? Hari Jumat. Maka dikatakan dalam hadis, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah." Bahwa sesungguhnya waktu hari-hari yang paling utama di antara hari-hari kalian dalam satu pekan adalah hari Jumat. Maka bahkan dikatakan ketika seseorang itu meninggal hari Jumat atau malam Jumat, ya, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahullah fitnatal qabri. Orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat maka akan diselamatkan dari fitnah kubur. Kemudian yang ketiga, dalam satu bulan ada hari-hari yang istimewa, yaitu 3 hari di pertengahan bulan. Ini bulan apa? Bulan Hijriah, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Maka kemudian kita disunnahkan untuk berpuasa. Namanya adalah puasa Ayyamul Bid. Hari-hari yang putih. Kenapa disebut putih? Karena pada tanggal itu kalau kita melihat bulan, biasanya bulan itu kondisinya sedang napa niku? Sedang putih-putihnya, sedang terang-terangnya, sedang bunder-bundernya, maka dikatakan Ayyamul Bid, hari-hari yang putih, hari-hari yang terang. Sanes puasa mutih sanes nggih. Tetapi bulannya baru kondisi terang bulan. Maka kemudian ketika kita bisa berpuasa di hari-hari itu, ini adalah istimewa. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang ketiga, ketika tadi kita sudah melihat harian itu ada waktu istimewa, kemudian di pekanan ada yang istimewa, dalam satu bulan ada hari yang istimewa, kemudian dalam satu tahun ada bulan yang istimewa. Bulan apa? Bulan Ramadan. Ini semuanya kita pasti sudah mengetahuinya. Di antara hadis yang menerangkan keistimewaan bulan Ramadan, dikatakan idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan
ketika awal malam datangnya bulan Ramadan, suffidatis syayatin, setan-setan itu dibelenggu, wa maradatil jinni, dan juga begitu juga jin-jin jahat itu dibelenggu, wa ghuliqat abwabun nar, kemudian pintu-pintu neraka itu akan ditutup, falam yuftah minha babun, bahkan tidak terbuka satu pintu pun. Sebaliknya, wa futihat abwabul jannah, kemudian dibuka pintu-pintu surga, falam yuqlaq minha babun, dan tidak ada yang tertutup dari pintu-pintu surga. Wa yunadi munadin, dan seakan-akan ada seorang penyeru yang menyeru, ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyas syarri aqshir. Seakan-akan ada seorang penyeru yang menyeru, wahai orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, ini waktunya, ini saatnya, masuklah, segeralah, gitu ya. Kemudian wahai orang-orang yang biasanya melakukan kejelekan, aksir, pendekkanlah, hindarkan, begitu. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah mempunyai pembebasan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Ini istimewanya bulan Ramadan. Tapi kemudian kadang-kadang ada orang yang bertanya, "Loh Tat, loh Pak, kalau bulan Ramadan katanya setan-setan dibelenggu, tapi kok masih ada kejahatan, masih ada orang-orang yang berbuat jahat, niku pripun?" Nah, ini diantara ulama ada beberapa pendapat. Di antaranya yang pertama adalah Abul Abbas. Ini mengatakan bahwa yang dibelenggu, yang diikat itu hanya dedengkotnya saja, Pak. Wa maradatul jinni. Jadi jin-jin atau setan-setan yang jahat, yang dedengkot, yang mereka itu mempunyai pasukan. Ceritane napa nggih? Komandan-komandane, kepala sukune, ratune, rajane ngaten. Yang punya pasukan. Tetapi ketika jin itu tidak mempunyai pasukan, ya, ataupun prajurit, ataupun kroco, bahasane kula panjenengan menika tidak diikat. Oh, pantes ngaten nggih. Jebulane isih ana sing keliaran. Akan tetapi ketika seseorang itu ternyata dikalahkan ataupun tergoda dengan setan ataupun jin di bulan Ramadan, berarti imane nggih tesih kroco. Ngaten ta? Karena apa? Karena yang menggoda itu hanya jin-jin, setan-setan yang kroco. Nah, ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kemudian ulama yang lain mengatakan, diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan ini adalah sebuah gambar saja, atau sebuah kiasan. Artinya apa? Artinya peluang orang-orang untuk berbuat kebaikan ini sangatlah luas, sangatlah lebar. Sebaliknya peluang orang-orang untuk berbuat kejahatan ini sangatlah kecil. Ini pendapat dari Ibnu Taimiyah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai sebuah pengantar kita akan memasuki bulan yang istimewa, yaitu datangnya bulan Ramadan. Dan nanti ada waktu yang lebih istimewa lagi di akhir Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar, ya. Yang ini dikatakan dalam sebuah hadis, dalam banyak riwayat, ini peluangnya kita bisa memburu di malam ganjil, yaitu malam 21, 23, 25, 27 juga 29. Ini adalah puncaknya. Baik Bapak yang Ibu dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki
persiapan yang bisa kita lakukan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Itu bisa persiapan batin dan juga ada persiapan lahir. Oleh karena itu, mari kita mencoba menyampaikan yang pertama adalah persiapan lahir, ya. Di antara persiapan lahir yang bisa kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan, yang pertama adalah mari kita berbekal ilmu, ya. Karena Imam Bukhari beliau mengatakan al ilmu qoblal qauli wal amali, yang maknanya sebelum kita berucap, sebelum kita bertindak, maka bekalilah dengan ilmu, ya. Kemudian juga Umar bin Abdul Aziz beliau pernah berkata, man abadallah bi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka dia akan berbuat banyak kerusakan daripada mendatangkan sebuah kebaikan. Maka inilah pentingnya ilmu. Nah, di antara hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, akan kami sedikit menyampaikan sebuah ilmu satu dua yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Di antaranya kami sampaikan dalam sebuah hadis yang kami kutip dari sebuah kitab, yaitu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, yaitu kitab Umdatul Ahkam, ya, yang pagi hari ini satu dua akan kami sampaikan. Jadi beliau ini lebih dikenal dengan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Karena apa? Karena beliau ini berasal dari sebuah pegunungan di Syam, di Palestina, yang dekat dengan Baitul Maqdis. Maka dinisbahkan di nama beliau yang belakang ini adalah Al-Maqdisi, karena tempat tinggal beliau dekat dengan Baitul Maqdis. Maka diantaranya juga banyak, kadang-kadang kita mendapatkan ulama-ulama yang kemudian di belakangnya itu dinisbahkan nama-nama beliau ini dari tempat tinggal beliau, dari tempat lahir beliau, ataupun juga dari di mana beliau dibesarkan dan seterusnya. Maka mungkin juga ketika kita mengetahui di sekitar kita saat ini juga ada juga yang kadang-kadang ulama, ustadz itu kadang-kadang kemudian dinama bahkan tempat di mana beliau tinggal ataupun juga di mana beliau lahir saja, ya. Misalnya saja, ya, di sini ada Ustadz Saifur Rahman, beliau tinggalnya di Kedung Ngumpul, berarti apa? Ustadz Saifur Rahman Al Kedung Ngumpuli. Nah, ini saged. Misalnya saya lahirnya di Katekan, Hasan Al Katekani, ini bisa. Atau mungkin saya pernah tinggal di mertua saya namanya Brojolan, Hasan Al Brojoli. Kok rada laku ya? Atau Al Temanggi ngata mawon. Ning sing rada repot niku nek misalnya tempat tinggalnya daerah Greges, Pak. Ya, Al Gregesi. Waduh, tadi pasok angin nih. Nah, di antara itu memang kemudian menisbahkan namanya di belakang itu dengan tempat di mana beliau lahir, tempat di mana beliau tinggal, tempat di mana beliau dibesarkan dan seterusnya. Termasuk ini adalah Abdul Ghani Al-Maqdisi, merupakan pengarang dari kitab Umdatul Ahkam. Nah, kemudian di dalam kitab ini, di Kitabus Siyam, di bab yang berkaitan dengan puasa, beliau menuliskan, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bisaumi yaumin wala yaumaini illa rajulan kana yasumu sauman
falyasum. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taqaddamu ramadhana, jangan engkau mendahului bulan Ramadan bisaumi, dengan puasa, yaumin wala yaumaini, dengan puasa sehari atau 2 hari, illa rajulan, kecuali adalah orang-orang kana yasumu, orang-orang yang sudah terbiasa berpuasa, sauman falyasum, maka puasalah. Ini sebuah hadis yang menerangkan bahwa bulan panjenengan menika dilarang mendahului, dilarang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini adalah salah satu ilmunya. Artinya mungkin ada orang yang kemudian sesuk Ramadan, saiki tak persiapan sih, mumpung urung Ramadan, saiki tak persiapan, aku tak poso sedina rong dino, ben terbiasa. Nah, ini nggak boleh. Ini tidak boleh kita lakukan, ya, kecuali memang orang itu mungkin sudah terbiasa dengan puasa-puasa sunnah sebelumnya. Tapi kalau tidak terbiasa dengan puasa sunnah, maka ini tidak boleh. Kemudian di hadis berikutnya ini juga dikatakan, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumuhu fasumuhu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa inna humma 'alaikum faqduru lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ketika engkau melihat hilal maka berpuasalah, dan ketika engkau melihat lagi fa'aftiru, maka berbukalah. Ini adalah maksudnya adalah kita ketika kemudian melihat hilal di bulan berikutnya, maka kita disuruh untuk beridul fitri. Tetapi apabila terhalang olehmu mendung, faqduru lahu, maka estimasikanlah. Nah, ini menjadi catatan buat kita sebagai warga Muhammadiyah, bahwa di dalam menentukan datangnya bulan Ramadan itu memang ada yang namanya ru'yatul hilal, melihat dengan mata kita melihat hilal, baik itu secara langsung ataupun sekarang ada yang namanya alat-alat berupa teropong. Itu adalah metode yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan hisab, perhitungan, menggunakan astronomi. Nah, inilah yang dilakukan oleh para ulama di Perserikatan Muhammadiyah. Nah, di antara sebuah keuntungan atau kelebihan menggunakan metode hisab ini adalah, di antaranya adalah dengan metode hisab ini bisa menentukan bahkan setahun 2 tahun yang akan datang jatuhnya Ramadan itu kapan, jatuhnya Idul Fitri itu. Maka kemudian ketika malam 1 Ramadan itu, ketika menjalankan sholat tarawih yang pertama, yang perdana itu biasanya kita sudah mantap. Habis maghrib, habis isya langsung kemudian nanti monggo kita sholat tarawih bersama. Tapi kadang-kadang kalau menggunakan ru'yatul hilal, ini kekurangannya kadang-kadang sok mboten mantep, mboten yakin. Nggih mboten. Sakjane ngesuk ki poso-poso to ki kok urung siap-siap tarawih, sida tarawih apa ora, ngaten niku kan. Nah, itu maka keuntungannya menggunakan hisab ini kita sudah mantap insyaallah. Meskipun nanti ini ada potensi perbedaan ketika datangnya bulan Syawal, ketika ada perbedaan dengan ormas lain ataupun dengan pemerintah, ya kita menghargai saja. Kita menghargai, tidak boleh kemudian lain saling bahkan menganggap dirinya paling benar. Kita menghargai karena ranah itu ada pada ranah para ulama, para mujtahid. Kita sebagai warga, sebagai umat, kita mengikuti para ulama. Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu diantara bekal ilmu yang bisa kita persiapkan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan.
Dan diantaranya juga kita sedikit banyak harus mengetahui sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Di antaranya ketika sahur. Sahur niku sunnahe didahulukan atau diakhirkan, Pak? Diakhirkan. Nggih, leres, berarti sampun ngertos. Artinya ya napa? Mepet imsak begitu ya. Misalnya mentok kok pun imsak, nggih, segera saja kemudian kita selesaikan. Masih ada makanan, ada minuman, imsak masih boleh. Maka kita untuk mensegerakan untuk menghabiskan. Tapi kadang ada orang-orang dulu itu napa niku sahur niku malah gasik niku, Pak. Jam 2 malam. Ya. Itu bahkan saudara saya ya, itu dulu sahurnya itu gasik banget. Jam 2 ki sahur. Lah kok wis sahur to? Anu men napa niku men marem ngoten. Padahal nanti kalau sahurnya lebih awal, biasanya nanti kalau sudah mendekati subuh sudah lapar lagi, ya kan? Oleh karena itu sunnah yang bisa kita lakukan kita akhirkan, mepet begitu. Namun sebaliknya, ketika berbuka kita disuruh untuk mensegerakan, ya, untuk mensegerakan, untuk bukan mendahulukan ya, mendahulukan nanti yang lain belum buka kita sudah buka. Yang lainnya belum sirene, belum adzan, kemudian kita ajari kondisi ya, tak disi ya. Bukan seperti itu. Yang dimaksudkan adalah mensegerakan. Artinya ketika posisi kita dimanapun, di kendaraan, di perjalanan, oh kok wis buka, nah, kita berupaya untuk segera membatalkannya. Ojo dumeh kemudian isih kuat tak engko wae. Sak jam engkas, waduh, ini malah justru meninggalkan sunnah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian ada orang yang kadang-kadang menganggap bahwa ketika berbuka puasa itu sunnahnya manis. Nah, ini perlu kita luruskan. Bahkan dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ini juga tidak menyebutkan bahwa sunnahnya berbuka puasa itu dengan manis-manis, tidak, Pak. Sementara dulu mungkin yang kita tahu ngertine nek bukoi kudu manis. Ya, kolak, teh. Nah, ini kita sampaikan bunyi hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana ahabbu syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khulwal barida." Ini bunyi redaksinya hadis begini. Minuman yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dingin dan manis. Ini tidak ada keterkaitan dengan berbuka, Pak. Jadi Rasulullah itu menyukai minuman yang dingin dan manis ini setiap waktu, setiap saat, ya. Nah, adapun kemudian ulama menafsirkan diantaranya adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menjelaskan yang disebut dengan dingin dan manis adalah satu, air yang bersumber dari mata air segar dan sumur. Maka ini dimasukkan dalam kategori manis ataupun segar. Kemudian yang kedua, ini adalah rendaman air campuran madu, kurma dan kismis. Ini kan manisnya itu alami, Pak, dari madu. Ini maka Rasulullah menyukai minuman yang dingin dan manis, sekali lagi adalah secara umum, tidak pada berbuka puasa. Nah, sementara apa yang disunahkan kita berbuka puasa? Dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW berbuka dengan kurma basah, rutop. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah haji, sudah umroh mungkin sudah lebih mengetahui apa yang disebut dengan kurma basah, kurma yang masih muda.
Tetapi ketika tidak ada, maka Rasulullah berbuka dengan kurma yang kering, ya, kurma yang kering. Kemudian jika tidak ada, maka minum dengan satu tegukan air. Ini tidak ada kata-kata minum teh, minum kolak, dengan seteguk air. Ya, maka sekali lagi sunnahnya adalah dengan kurma. Adapun ketika kita berbuka puasa, boleh mboten? Ya boleh, monggo boleh. Tetapi menurut kesehatan yang perlu kita ingat, kita waspada, jangan sampai kemudian kita meminum yang berlebihan. Contohnya apa Pak? Contohnya misalnya pun wau akan nonton cola ditambah lagi teh. Ini kan sama-sama manis. Dan manisnya kan buatan semua, iya betul. Kadang-kadang kurang marem, ada lagi namanya subuh. Satu mangkok itu subuh, isine gedang, kali gedang, apa boleh? Campuran ini gue kata toh biasanya apel. Nah, buah-buah itu sudah manis, kemudian sok ditambahi sirup, kurang marem dikai gula pasir, tidak dicipi, apa dicipi? Kadang-kadang kurang marem tambahin creamer, susu kental nih kok. Masya Allah, ini enggak cuma manis Pak, neng manis, legem, ngoten nggih. Nah ini buat ibu-ibu, bapak-bapak, usianya sudah 40 ke atas ya. Saya sudah 40 ke atas. Ini monggo di manajemen untuk berbuka boleh dengan manis, tetapi jangan terlalu berlebihan. Karena jika terlalu berlebihan dan ini dilakukan terus-menerus setiap hari, ya, ini berbahaya Pak. Bisa meningkatkan kadar gula dalam darah. Nah, ini justru tidak baik untuk kesehatan. Yang sehat nopo yang sehat sesuai dengan sunnah Rasul. Kurma, air putih. Ya ini aman insya Allah. Kok tetap pingin manis ya monggo. Boleh, tidak ada larangan. Manis boleh, tetapi jangan berlebihan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diantaranya juga yang perlu kita ketahui bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa itu seperti makan dan minum, begitu kan? Memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh kita itu. Dan barangkali juga mungkin pernah terjadi ketika pagi sahur dengan daging kambing, daging sapi, nopo daging ayam, biasanya kan puasa ini kan awal-awal menu ini istimewa. Nggih mboten Bu? Nah, ibu menyiapkan napa niku mbeleh kambing ngaten mbok menawi daging, kemudian kok nyangkut selilit. Nah, selilit kok awan-awan kayak kroso, kok kroso enak toh. Ya, padahal alit ngaten iki. Niku harus dikeluarkan, Pak. Mboten kemudian waduh enak tak lekah. Batal, cilik padha mawon. Percuma toh membatalkan cilik, mendingan dikeluarkan. Ya, itu diantara yang membatalkan puasa. Kemudian diantaranya yang lain adalah muntah dengan sengaja. Muntah sengaja niku misalnya dengan sengaja kita memasukkan tangan kita ke dalam mulut kita ben muntah, atau mungkin napa niku leher kita di napa niku pencet-pencet men muntah. Itu membatalkan puasa. Kemudian haid nifas, kemudian nyuwun sewu bagi laki-laki keluar air mani, berhubungan badan suami istri, ini lebih parah lagi nggih. Kemudian juga termasuk orang yang pingsan dari sahur sampai berbuka, ini juga tidak dalam catatan orang yang berpuasa. Tetapi ketika dulu kadang-kadang nek nangis ki batalke poso, ini mana dasarnya kan? Kadang-kadang dulu ketika masih kecil ojo nangis, posone batal. Nah, ini kadang-kadang perlu juga kita luruskan kepada anak cucu kita, ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia,
Itulah diantaranya sedikit banyak mari kita gali keilmuan kita tentang Ramadan. Bisa dengan mendatangi majelis taklim, bisa dengan mendengarkan ceramah dari televisi, dari YouTube dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini juga termasuk poin penting, mari kita pemanasan. Loh, ternyata kok Ramadan kok butuh pemanasan, kok kayak mesin wae dipanasi. Enggak, Pak. Sesungguhnya Rasulullah SAW ini mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika sebelum datangnya bulan Ramadan, kita sudah diberikan perintah, disunahkan untuk persiapan pemanasan. Napa niku? Yaitu berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin illa ramadhana wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Aisyah ini beliau berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan juga tidak melihat beliau banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Jadi para ulama menyampaikan, menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini banyak berpuasa. Ya. Artinya apa? Artinya meskipun tidak penuh tetapi diperbanyak berpuasa Sya'ban. Seandainya kita ingin mempraktekkan, bisa kita mulai 1 Sya'ban sampai sekitar tanggal 28 itu kita bisa berpuasa penuh. Ini seandainya kita mau menjalankan sunnah. Katanya kok mboten kuat. Mboten kuat bisa saja dengan puasa Daud. Puasa Daud, sehari puasa, sehari mboten, sehari puasa, sehari mboten. Kok isi abot ya? Ayo wis, bisa dengan puasa Senin, Kamis. Nah, ini banyak yang dilakukan, termasuk saya. Ini hanya ngambil Senin dan Kamis. Insya Allah puasa Senin Kamis diniati dengan Sya'ban, ini bisa kita lakukan. Atau mungkin juga di pertengahan bulan, ya. Yang kami sampaikan tadi, tanggal berapa? 13, 14, 15. Ini adalah upaya persiapan yang bisa kita lakukan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan, agar fisik kita, roh kita, mental kita disiapkan, siap untuk menyambut datangnya. Namun yang perlu diingat, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza kana nisfu min Sya'ban fa amsiku anis shaumi hatta Ramadan. Ini yang perlu diingat. Jika tersisa separuh bulan Sya'ban, maka tahanlah diri dari berpuasa hingga datangnya bulan Ramadan. Ya. Jadi nek panjenengan mboten niat poso Sya'ban, nggih pun mboten poso. Dalam artian tiba-tiba kok niatnya setelah tanggal 15. Nah niki sebagian ulama tidak memperkenankan, ya. Jadi kok niatnya kok setelah tanggal 15, tak niat seko saiki persiapannya ndak usah saja, ya. Apalagi sehari 2 hari sebelum Ramadan ndak usah puasa. Nek encen niat ora persiapan. Nek niat persiapan dari awal tadi, atau Daud, atau juga Senin Kamis atau Ayyamul Bid gitu ya. Ini ada hikmahnya besar, Pak. Hikmahnya apa? Yang pertama, dengan persiapan ini seseorang ini akan menyiapkan fisik dan ruhnya akan lebih siap menghadapi Ramadan. Ini kalau menjalankan saum Sya'ban. Tetapi ketika hanya sehari 2 hari sebelum Ramadan, atau selepas tanggal 15 ke atas, ini hikmahnya justru ketika orang berpuasa pada hari-hari itu, ini ditakutkan nanti sebelum
bertanding sudah kalah, ya kan? Jajal poso sehari 2 hari sebelum Ramadan, ternyata kok kemudian nanti begitu datangnya Ramadan malah justru KO, justru masuk angin dan seterusnya. Apalah orang sido poso Ramadan, ya kan? Karena biasanya seorang itu kan adaptasinya kan sehari 2 hari dalam 1 minggu itu, ya kan? Kalau maka sekali lagi kalau ingin persiapan ya sudah niatkan puasa Sa'ban. Kemudian hikmah yang kedua, agar kita tergolong orang-orang yang mempunyai keimanan yang istimewa. Kok istimewa? Iya, istimewa. Kenapa? Jadi begini, ketika datang sebuah kewajiban, kita semua menjalankan tanggal 1 Ramadan, kita semuanya berpuasa. Itu wis lumrah. Karena apa? Karena itu wajib. Ya betul. Tetapi ketika kita mengamalkan sebelum itu, nah itulah orang-orang yang istimewa. Contohnya apa Pak? Contohnya sholat subuh. Saat menikah sholat subuh jam berapa? 4 lebih pinten nggih? 29 kira-kira nggih. Nggih. Itu kita misalnya mendengarkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kemudian kita bangun bergegas ke masjid. Itu standar Pak, biasa. Kudune ngaten niku. Ya kan? Itu keimanan orang yang standar. Yang istimewa bagaimana? Yang istimewa tentunya akan persiapan sebelumnya. Ya kan? Bisa bangun lebih awal dengan sholat tahajud, bisa zikir, ya kan? Atau bisa mungkin datang ke masjid untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ini termasuk orang-orang yang istimewa. Seperti juga mungkin ketika kehidupan dalam sekolahan, masuk kelas jam 7, siswa datang ke sekolah jam 7, niki sudah standar, wis biasa kudune ngaten niku. Nah sing istimewa napa? Ya sebelumnya sudah datang. Nah di antara hikmah yang bisa kita ambil ketika kita bisa melaksanakan puasa di bulan Sa'ban. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami tambahkan. Dan kemudian yang menjadi sebuah catatan keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan contoh ini karena beliau ingin bahwa ketika amalnya disetorkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau dalam kondisi puasa di bulan Sa'ban. Jadi ingatkan, kita ini amal kita baik dan jelek akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada harian. Harian kapan? Yaitu saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian dalam pekanan amal kita itu disetorkan. Kapan? Hari Senin dan Kamis. Kemudian dalam setahun direkap Pak. Direkap setahun, kemudian akan dilaporkan dalam bulan Sya'ban. Wah, ini luar biasa ya. Ternyata malaikat kerjanya kok seperti itu ya. Kalau di kantor itu ada laporan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Ini amal kita ini juga seperti itu Pak. Ada setiap hari, nggak akan terlewatkan, dilaporkan. Ada yang mingguan, ada yang tahunan, begitu. Nah maka Rasul ingin ketika aku begitu ya, ketika aku amalku dilaporkan kepada Allah, maka aku dalam kondisi berpuasa. Dan Rasulullah tentunya juga mengharapkan demikian kepada umatnya agar mereka berpuasa di bulan Sa'ban, sehingga ketika amalannya dinaikkan mereka dalam kondisi sedang berpuasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah persiapan lahir ya. Satu, berbekal ilmu, yang kedua adalah dengan pemanasan. Kemudian saya tambahkan sedikit mawon nggih. Yang kedua adalah persiapan batin. Nah ini persiapan batin. Secara ringkas saja, mari yang pertama kita sambut datangnya bulan Ramadan dengan hati yang bahagia, dengan hati yang bergembira. Senang mboten Pak Ibu kalau datangnya bulan Ramadan? Senang nggih. Naming sok kadang-kadang sok onten sing rada wah, sesuk poso. Wah, sesuk Ramadan ora iso ngopi awan-awan. Ora iso udut nyun sewu.
Ya udute kali ngopine dipindah Pak, dipindah pagi hari. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Nah kita mari apa namanya ya, menyesuaikan, memposisikan batin kita bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Seperti kalau Bapak Ibu menyambut tamu yang luar biasa, tamu yang istimewa itu, rasanya seneng. Kadang-kadang di rumah, teng omah mboten nonton apa-apa sok dianak-anake. Gulone telas digolek-golekke. Gitu. Kadang-kadang diberikan jamuan yang istimewa. Dikurungke pitik. Dikurungke tok napa dibelah. Minimal digorengke ndok ceplok. Minimal melih ndok puyuh misalnya. Ataupun sejenisnya. Kita sobyo, kita muliakan tamu yang akan datang. Begitu juga Ramadan. Ini tidak hanya sekedar tamu, tapi tamu membawa oleh-oleh, membawa bonus, membawa berbagai macam kelebihan. Maka kita sambutlah dengan hati yang bergembira. Dan bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang penuh dengan berkah, dan secara fisik keberkahan itu terlihat. Nanti masjid-masjid, musola-musola banyak kegiatan keislaman, ada buka bersama. Kalau di kota besar kadang-kadang ada sahur bersama. Ini kadang-kadang teng sekitar kita masih jarang. Sahur bersama ini kadang-kadang repot, isi ngantuk gitu. Tapi di kota besar kadang-kadang ada yang seperti itu. Kemudian juga berkahnya itu kadang-kadang ada orang yang biasanya itu jarang ke masjid, tiba-tiba sregep ke masjid. Tarawih ngarep dhewe. Wah, ini kita kadang-kadang sedina rong dina. Yo lebare sok ilang. Mangke teko meneh nek ajeng bodo. Nah, ini diantaranya berkata tapi tidak mengapa. Syukur kemudian kita berikan nasihat, kita berikan dorongan sehingga mereka bisa lebih lebih sregep, lebih rajin untuk bisa mendatangi masjid. Ini adalah kesempatan. Kemudian yang kedua adalah mari kita bertobat. Tobat itu tidak hanya orang-orang yang melakukan dosa besar, tapi kita melakukan dosa-dosa yang kecil. Mari kita warnai dengan tobat, mari kita perbanyak istighfar. Dengan istighfar, maka kita memposisikan agar batin tubuh kita ini menjadi lebih bersih dan lebih netral. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa memohon kemudahan. Karena yang namanya puasa ini adalah ibadah lahir batin. Ini adalah berat. Puasa ini adalah ibadah yang berat. Maka kita mohon agar senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal terakhir yang kami sampaikan adalah mari seandainya kita bisa mengambil hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa persiapan dengan pemanasan menjalankan puasa di bulan Sya'ban, masih ada waktu. Kemudian nanti actionnya di bulan Ramadan, kemudian disusul sunnah puasa di bulan Syawal selama 6 hari. Nah maka ini sungguh istimewa sekali. Rasul mengajarkan itu seperti grafik itu begini, naik, kemudian sudah sampai puncak, kemudian turunnya pelan-pelan. Ya, persiapan naik di bulan Sya'ban, kemudian puncaknya di bulan Ramadan kita action, kemudian pendinginan di bulan Syawal. Pemanasan, action, kemudian pendinginan. Ini luar biasa. Ajaran Islam yang pernah diajarkan oleh Rasulullah yang bisa kita lakukan sebagai sebuah sunnah-sunnah yang bisa kita perbanyak, yang bisa kita lakukan. Tapi seandainya kita tidak bisa melakukan yang sunnah, ya sudah. Yang penting adalah wajibnya, yaitu di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Apabila ada kelebihan, ada ilmu-ilmu yang bermanfaat, mari kita ambil bersama. Tetapi ada suatu kekurangan, ada suatu kekhilafan, ada sesuatu yang salah, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV